Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Nisa Wijaya dengan NPM C1 Channel 23048 dari kelas E dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanza SPD MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dari ringkasan materi yang telah saya dapatkan dari bab 1 hingga bab 8. Baiklah, bab 1 yaitu hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua bagi sebagian warga negara Indonesia karena sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Ada dua, yang pertama, sebagai bahasa nasional yang memiliki fungsi yaitu lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah dan antar budaya, serta alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, sebagai bahasa negara yang memiliki fungsi yaitu bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Selanjutnya, bab yang kedua yaitu sikap berbahasa Indonesia. Sikap bahasa menurut Krida Laksana tahun 2001 halaman 197, Fisman tahun 986, dan Rusyana pada tahun 1989 pada halaman 31-32. Sikap bahasa yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Selanjutnya, ciri sikap bahasa menurut Garvin dan Mathiot tahun 1968. Yang pertama itu ada kesetiaan bahasa. Kesetiaan bahasa mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Yang kedua, kebanggaan bahasa. Kebanggaan bahasa mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakan sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa, yaitu mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. Selanjutnya, itu ada jenis sikap bahasa. Menurut Anderson dalam CHAR tahun 2010, yang pertama sikap kebahasaan. Seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aliran paragraf bahasa Indonesia. Yang kedua, sikap dan kebahasaan, seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estitas, dan sikap keagamaan. Kedua sikap ini dapat menyangkut keyakinan atau koneksi mengenai bahasa. Selanjutnya, sikap terhadap bahasa Indonesia. Sikap terhadap bahasa Indonesia adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia, apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa tersebut berpengaruh terhadap pemilihan bahasa. Yang pertama itu ada sikap positif. Selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut, tidak merasa senang melihat orang memakai bahasanya secara serampangan,
Kemudian memperingatkan dan mengoreksi pemakai bahasa lain. Sikap negatifnya yang pertama, bangga memperlihatkan kemahirannya berbahasa Inggris. Yang kedua, merasa dirinya lebih pandai daripada orang lain. Yang ketiga, merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing. Dan yang keempat, menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya. Selanjutnya, bab yang ketiga yaitu teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Bentuk tulisan secara umum, yang pertama itu ada prosa. Prosa terdiri dari dua, yaitu prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Contoh prosa fiksi yaitu novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos, dan lain-lain. Kemudian prosa non-fiksi terdiri dari dua, yaitu hasil kajian pustaka dengan contoh makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku ajar, buku teks, modul, buku panduan praktikum, dan lain-lain. Selanjutnya hasil dari proses penelitian. Contohnya laporan hasil penelitian D1 sampai D3, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, makalah hasil penelitian, buku referensi, monograf, dan lain-lain. Yang kedua itu ada puisi. Puisi juga terdiri dari dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Contoh puisi lama yaitu mantra, pantun, karmina, salokal, gurindam, syair, dan talibun. Contoh puisi baru yaitu balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satire. Selanjutnya itu ada drama. Contoh drama yaitu strategi, komedi, opera, melodrama, farce, tablo, sendratari, dan lain-lain. Selanjutnya, tulisan akademik. Tulisan akademik menurut Dalman tahun 2018, Kusmana dan kawan-kawan tahun 2019, dan Jauhari tahun 2008. Tulisan akademik merupakan jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Bentuk tulisan ilmiah ada dua, yaitu hasil kajian pustaka dan hasil dari proses penelitian. Selanjutnya, sistematika tulisan ilmiah. Pada yang hasil kajian pustaka itu terdiri dari halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Selanjutnya, hasil dari proses penelitian berisi dengan hasil halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, dan simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab yang keempat, yaitu menjelajah dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Beberapa contoh sumber dunia pustaka yaitu ada dari Crosscraft, ePustNas, PDF Drive, Mendeley, Taylor & Francis Online, serta Library Genesis. Baik, berikut saya akan menjelaskan salah satu dari contoh sumber dunia pustaka yaitu Mendeley. Mendeley merupakan aplikasi yang membantu membuat citasi atau kutipan serta membuat daftar pustaka. Mendeley ini memiliki 3 jenis. Yang pertama itu adalah Mendeley Desktop, Mendeley Web, serta Mendeley Reference Manager. Apa sih perbedaan Mendeley Desktop serta Mendeley Reference Manager? Perbedaannya yang pertama itu pilihan referensi pada Mendeley versi terbaru lebih banyak jika dibandingkan dengan Mendeley Desktop. Yang kedua, Mendeley Desktop lebih cocok pada perangkat Microsoft tahun 2019 ke bawah. Sedangkan Mendeley Reference Manager dapat digunakan pada perangkat Microsoft tahun 2019 ke atas. Kemudian, penggunaan Mendeley Desktop tidak harus terhubung dengan koneksi internet. Namun, Mendeley Reference Manager itu harus terkoneksi dengan internet atau online.
Selanjutnya, bab yang kelima yaitu presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah menurut Sadono tahun 2018, Hovland, Janis, dan Kelly tahun 1955 yaitu merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Selanjutnya, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yaitu yang pertama ada komunikator atau pemberi pesan, yang kedua itu media yang digunakan, yang ketiga itu ada audiens atau penerima pesan. Alur presentasi menurut Kogon dan kawan-kawan tahun 2015, yang pertama itu pembuka. Pembuka haruslah yang menarik, menjadi kesan pertama bagi audiens untuk lanjut menyimak atau tidak. Yang kedua itu ada isi. Isi disampaikan dengan ide atau konten yang hebat dari hasil penelitian, mulai dari pendahuluan atau latar belakang, pemahaman akan permasalahan, metode penelitian, analisis atau penyelesaian. Dan yang ketiga itu ada penutup. Penutup berisi kesimpulan dan pernyataan penutup. Selanjutnya, bab 6 dan bab 7 yaitu mendesain proposal kegiatan. Proposal adalah rencana kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci, dan formal mengenai rancangan suatu kerja atau kegiatan. Tujuan proposal kegiatan adalah untuk mendapatkan perizinan serta dukungan dana dan sponsor, mengajukan ide atau rencana kegiatan, dan menjelaskan rincian kegiatan. Sistematika penulisan proposal kegiatan, yang pertama itu ada judul. Judul tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimum 20 kata. Yang kedua itu ada daftar isi. Yang ketiga itu ada bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan kegiatan, dan manfaat kegiatan. Selanjutnya ada bab 2 gambaran umum, bab ketiga metode pelaksanaan, bab keempat biaya dan jadwal kegiatan, daftar pustaka, serta lampiran. Selanjutnya penyusunan proposal berbasis BMW atau bantuan mahasiswa wirausaha. Sistematikanya yaitu yang pertama, halaman judul atau sampul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, ringkasan eksekutif, bab 1 yang terdiri dari pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan, manfaat, dan iuran yang direncanakan. Selanjutnya bab 2 merupakan rencana bisnis yang berisi deskripsi usaha, rencana pengolahan usaha, dan sumber daya. Bab ketiga, rencana penggunaan anggaran. Bab keempat itu ada penutup, dan yang terakhir itu ada lampiran berisi profil usaha, lokasi usaha, bisnis model Canva, surat pernyataan ketua tim, biodata ketua dan anggota tim yang ditandatangani, serta dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, bab yang ke-8 yaitu proposal penelitian. Proposal penelitian merupakan proposal yang disusun untuk memberikan gambaran tentang rancangan kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan. Fungsi proposal penelitian yaitu mendapatkan persetujuan, memberikan gambaran, menjelaskan rencana penelitian, dan sarana kebutuhan penelitian. Sistematika proposal penelitian pada bagian awal itu terdiri dari judul penelitian, pendahuluan, latar belakang, perumusan masalah, tujuan masalah, sasaran, keluaran, dan ruang lingkup atau batasan, tinjauan pustaka, perumusan hipotesis penelitian, kerangka berpikir, asumsi teori yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, pada bagian isi itu terdiri dari pendekatan penelitian, variabel dan indikator, populasi dan sampel atau fokus dan lokus, teknik pengolahan dan analisis data, subjek penelitian, instrumen dan tahapan penelitian, jadwal pelaksanaan penelitian, serta rencana publikasi hasil penelitian. Dan terakhir, pada bagian akhir itu terdapat penutup, daftar pustaka,
lampiran, dokumen riwayat hidup, rencana anggaran biaya, serta dokumentasi penelitian. Selanjutnya, jenis proposal penelitian itu ada 3. Yang pertama itu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang banyak menggunakan narasi dan kalimat-kalimat untuk pengambil datanya. Teknik pengambilan datanya biasanya menggunakan interview, survei, analisis wacana, observasi, FGG, FGD, dokumentasi, dan lain sebagainya. Pada penelitian kualitatif, teori dapat berubah seiring perkembangan penelitian berlangsung. Teori dalam jenis penelitian ini juga digunakan sebagai pedoman peneliti dalam memandang permasalahan dalam penelitian. Penyusunan penelitian kualitatif dilakukan dari khusus ke umum. Selanjutnya, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menganalisis suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi melalui pengumpulan data. Jenis penelitian ini mengambil data penelitian melalui angka-angka. Teori dalam penelitian ini digunakan sebagai pembuktian atas teori. Penelitian kuantitatif mengumpulkan data melalui berbagai instrumen atau alat ukur data yang dapat digunakannya. Salah satu alat ukur data yang sering dijumpai adalah SPSS. Di dalam penelitian kuantitatif juga terdapat 2 jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya, penelitian campuran. Penelitian campuran adalah penelitian yang menggunakan gabungan kuantitatif dan kualitatif. Jenis penelitian ini biasanya digunakan bagi penelitian yang pengolahan datanya tidak cukup hanya menggunakan satu jenis saja. Pada intinya, jenis penelitian campuran membutuhkan gabungan jenis penelitian agar dapat mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data penelitian. Melalui penelitian ini, maka peneliti akan mendapatkan gambaran mengenai suatu fenomena dengan suatu pandang yang lebih luas. Baiklah, itulah tadi penjelasan ringkasan materi yang telah saya buat, yang telah saya pahami. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.